Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku semuanya pencinta YouTube. Pada pagi hari ini kita akan membuat tutorial tentang mesin jet pump yang rusak. Jadi kali ini kita akan memperbaikinya oleh bapak ini, Pak Udin. Dia sedang menggerger gaji untuk melihat dulu semana kerusakannya. Pada awalnya emang air ini ngempos ya, tidak keluar air. Jadi terpaksa kita potong dulu, kita belah napas salur ke pipa, dua pipa yang arah ke bawah ya, ke tanah. Jadi ini kita mencari tahu dengan cara sebagai dokternya ini Bapak Udin ini. Suruh bocah aja. Jadi dengan cara kita nanti kita lihat sejenak ya, karena ini masih kita ada kebocoran di atasnya. Kita lepaskan dulu biar enak dilihatnya, karena ada kemungkinan di mana kerusakannya gitu. Karena airnya pun keluar sedikit, karena kebanyakan di wilayah kami ini di Serang terlalu banyak memakai kerannya itu tuh jaringannya yaitu satelit ya, pecah. Sungguh luar biasa. Tiap rumah itu bisa memasang satelit yang harganya bisa seharga sekali pasang 1.700.000 ya, cukup mahal, dan dimasukkan ke dalam tanah itu jalur airnya, pengeboran ya. Paling dalam itu ukurannya 40 bisa 50 ya, bagus. Mungkin ke air untuk kita tarik ke atas itu. Dah, ini kita udah lepaskan Pengaturan keran, mesin jet pumpnya, stop keran. dan sementara Bilangnya stop keran kita gitu. akan mengetahui di mana kerusakannya dan di mana bisa air itu tidak mulai mengalir gitu atau keluar. Sini. Saya pun heran gitu, karena saya juga masih pemula, masih belajar juga untuk di mana mengetahui titik-titik kerusakannya. Sambil kita belajar, semoga bermanfaat di masa akan datang. Kita butuh ini, karena kehidupan kita itu tanpa air kita kurang bisa hidup gitu. Jadi serba menakutkan. Jadi bahasanya kalau orang kampung itu, biarpun kita tidak ada beras, tapi air itu harus ada tuh, karena beras itu pokok gitu. Tidak ada uang, kita bisa pinjam. Emang tidak baik pinjam meminjam, tapi keadaan kalau di kampung begitu, di kota pun sama. Kita emang prinsip gitu, kita harus butuh air hidup itu. Air itu pokok utama, itu penting. Oke ya, kita akan gergaji miring dulu untuk kita akan mengetahui di mana kerusakannya. Ini dengan cara bapak ini, dengan cara dokter suntik namanya. Kalau untuk mesin alhamdulillah bagus ya. Pada intinya kalau mesin ini dia tidak keluar air, kita pancing, kita stop dulu berapa detik, air itu dia turun atau naik gitu. Kalau turun dia ada kebocoran gitu antara pipa-pipanya. Tapi kalau dia air itu tetap di atas pas kita pancing itu, di jalur yang ada tutupnya itu, katup di atas ini nih, dekat biru di atas. Nah, berarti alhamdulillah mesinnya bagus. Tuh, kita akan bawanya ke suatu bengkel servisnya ya. Jangan salah, kalau emang kita bisa memperbaiki, kita harus mengerti dulu, mempelajari dulu. 3 buah selang ini kita masukkan tiap-tiap titik pipa, jalur masuk dan masuk sedot dari jalur bawah dan ke atas.
dari mesin ke pipa jalur ke bawah tanah ya. Bisa kita lihat satu persatu kita masukkan ya. Jadi ini sistemnya suntik untuk menyedot air yang dalam tanah itu untuk mengeluarkan kotoran-kotorannya dahulu. Nah inilah kita tadahkan ya dengan ember besar ya. Enggak, dilem. Kita ikat dulu semula. Awal kita ikat dulu biar kuat, biar tidak ada kebocoran. Karena ini sistemnya suntik ya, suntik menyuntik. Kita mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di jet pump di dalam tanah ya. Kita keluarkan dulu nanti. Dan jangan lupa kita isi dengan air sepenuhnya ember tersebut. Nah ini kita mulai ya. Nah, udah kita pasang selang tersebut. Jadi yang terpasang itu dua pipa ya. Kalau yang satunya satu pipa jalur ke toren itu tidak kita pasang paralonnya. Karena sementara untuk kita tutup dulu untuk menyedot kotoran yang ada di jet pump bawah tanah ya. Bisa kita lihat ya. Ini kita saring dulu, kita pancing dengan air. Kita lihat dulu ya bagaimana hasilnya. Ternyata alhamdulillah perputaran air yang dalam ember ini, bak ini bagus karena kita sistem pancing dengan mesin. Kita saring agar mengetahui adanya kotoran di dalam mesin jet pump bawah tanah. Oke. Itu pegang ini di mesinnya. Sudah ketahuan, kita akan memasang kembali mesin jet pump dengan kembali semula ya. Kita pasang, kita klem, kita lem sekuat-kuatnya, nempel, jangan sampai ada kebocoran ya. Kita lihat kembali dulu mana-mana saja yang akan dipasang kembali seperti semula ya. Oke, kita saksikan ya. Kemudian kita akan memasang satu pipa selang yang menuju arah ke toren khusus. Kita akan memancing dulu air, kita masukkan, kita pancing nanti ya. Kita ikat dulu biar tidak ada kebocoran karena belum dilem ya, belum sempurna. Ini kita akan lihat hasilnya sebagaimana hasilnya gitu. Airnya kecil besar, itulah karena terlalu banyak di sini memakai satelit ya.
mau nggak mau ya sedapatnya kita air keluar.